atau ingin fokus ibadah. Ya, para jemaah, kita akan melakukan city tour mengelilingi kota Madinah. Dikarenakan tempat-tempat bersejarah di kota Madinah bukan hanya di Masjid Nabawi atau yang ada di sekitar Masjid Nabawi, tetapi ada juga sebagian tempat yang memiliki nilai sejarah. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan perjalanan, kita baca doa terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, semoga perjalanan City Tour kali ini mendapatkan keselamatan, keberkahan, dan dapat menambah pengetahuan kita tentang kota Madinah dan tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar kota Madinah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya para jemaah sudah pada dapat snack semuanya. Ada jemaah yang belum dapat snack? Masih ada? Belum, yang kedua. Mana pas link tuh? Ya, para jamaah, insyaallah kunjungan kita pertama kali kita usahakan pergi ke percetakan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan semoga saja percetakan Al-Qurannya tidak Ramai. Mudah-mudahan saja. Rame dan Ya, tapi kalau seandainya mungkin ngantri, Bapak Ibu mau nggak? Ke Kuba dulu. kok Kuba udah Kuba. Saya mau wudhu. Sudah. Kenapa, Pak? Kalau rame, ya. Kuba insyaallah 24 jam terbuka. Tapi kalau Untuk nahan wudhunya, Ustaz. ke percetakan Al-Quran itu ada batas waktunya. Tutupnya itu jam setengah 11. Jam setengah 11 itu sudah dilarang masuk lagi. Boleh. Ya, kemudian antrinya pun juga lama. Kita berdoa mudah-mudahan antrinya tidak lama. Karena kemarin terakhir kali saya ke sana antri jamaah antri itu sampai 2 jam. Itu ngekornya Masya Allah. Tapi kalau antrinya sih enak karena jalan terus. Jalan, tapi Bapak tidak berhenti di situ, tapi jalan terus. Iya, betul, harus sabar, ya. Boleh. Harus bersabar dalam segala sesuatu itu harus bersabar. Bahkan dalam ibadah sekalipun ya, harus banyak bersabar. Bahkan juga dalam meninggalkan kemaksiatan juga harus bersabar. Meninggalkan kemaksiatan itu sesuatu yang berat, Bapak Ibu. Apalagi dalam masalah ibadah. Memang kita harus banyak bersabar dan berdoa semoga kita diberikan kemudahan berkunjung ke percetakan Al-Quran. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan, ya. Para jamaah kami minta untuk mengikuti arahan, ya. Kalau kita arahkan jam segini, maka datang juga jam segini. Udah pakai izin lagi. Kan anak pas waktunya. Itu gunung apa, Ustaz? Kalau ini Gunung Sila. Gunung Sila. Kekudanya tetap, insyaallah pahalanya tetap ya. Hanya kita beda jalur aja rutenya. Iya, kalau datang di pertengahan jalan ya qadarullah. Ya, tetap juga dapat pahalanya. Ya, karena Bapak Ibu sudah bersuci dari mana? Dari rumah. Tapi kalau datang di perjalanan ya mau gimana lagi? Ya, dan dahulu juga kan ada jalan antara kota Madinah, Masjid Nabawi, kemudian sampai ke Kuba itu ada kurang lebih 5 kiloan. Ya, ada kemungkinan juga para sahabat dahulu tatkala mereka berkunjung ke mana? Ke Kuba. Ya, Allah Taala alam mungkin ada yang batal wudu
wudhunya juga. Allah Ta'ala a'lam. Tapi apa yang disyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus suci dari Rumah. rumah. Kata Rasulullah apa? Beliau tidak boleh mempertahankan suci sampai ke masjid. Oh ya, sampai ke masjid juga. Ya, kata Rasulullah, "Idza tatahhartum man tatahhara fi baitihi." Kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi masjid Quba, fasalla fihi salatan, lalu dia melakukan salat, dan salatnya tidak ditakyid, tidak disebutkan apakah harus salat wajib ataukah salat sunnah, pokoknya umum, maka salat wajib boleh, salat sunnah boleh. Kemudian kemarin juga kan kita sudah berkunjung sekali di sana ya. Tapi wudhu di sana. Salat maghrib, insyaallah kita dapat pahala berkunjung ke masjid Quba. Oke, Bapak Ibu, di depan kita ini bagian kiri ini adalah daerah Khandaq. Khandaq. Ini adalah Masjid Jami' Khandaq. Jadi peperangan Khandaq yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-5 Hijriah terjadinya itu di sini. Ya, posko-posko kaum muslimin di sini. Dan Khandaq ini terletak di arah selatan masjid. Kalau kita lihat tadi, sebenarnya kita mencari masjid Jabal Sira. Ya, dan bisa dilihat di sana yang dipagari itu adalah kuburan syuhada Khandaq, karena ada beberapa sahabat yang meninggal tatkala peperangan Khandaq. Ya, peperangan Khandaq terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Penyebabnya apa? Jadi orang-orang Yahudi yang terusir dari kota Medina, ya, terutama Yahudi Bani Nadir, ya, mereka menghasut pertama apa? Orang-orang Yahudi lain untuk membatalkan perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghasut juga apa? Orang-orang Quraisy, karena kafir Quraisy dahulu adalah musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa lagi? Dia orang-orang Yahudi ini menghasut lagi kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, menghasut, maka terhimpunlah pasukan yang begitu besar, pasukan yang belum pernah ada jumlahnya menandingi di zaman itu, yaitu 10.000 pasukan gabungan. Makanya peperangan Khandaq dinamakan juga dengan perang Ahzab. Ya, apa? Ahzab itu dari kalimat hizbun, kelompok. Ahzab itu apa? Pasukan yang banyak berasal dari kelompok-kelompok kabilah Jazirah Arab, orang Yahudi ada, orang Quraisy ada, bahkan ada kabilah-kabilah yang lain yang ada di sekitar kota Madinah, yang mana mereka tatkala itu belum menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala terdengar kabar akan datangnya atau jumlah kaum kafir Quraisy dan kabilah-kabilah yang lainnya, ya, 10.000, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatur siasat peperangan. Beliau mengumpulkan para sahabatnya, yang meminta pendapat beliau untuk apa? Untuk mencari alternatif terbaik dalam menghadapi pasukan yang begitu banyak. Maka ada salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, sebelumnya kita potong dulu cerita tentang perang Khandaq. Bapak Ibu bisa dilihat di depan kita ada sebuah masjid putih. Ini adalah masjid Qiblatain. Ya. Ini adalah masjid Qiblatain. Posisinya ini terletak di perkampungan Bani Salimah. Ya. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di sini, sholat zuhur. Disebutkan di dalam kisah Nabi bahwasanya beliau sholat zuhur. Bagaimana kita mengetahui sholat zuhur ada berapa rakaat, Bapak Ibu? 4 rakaat. 4 rakaat? Benar. Kemarin Bapak Ibu kerjakan 2. Kosar. Itu kosar. Ya, 4 rakaat. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tadi perkampungan Bani Salimah, di 2 rakaat pertama apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah utara. Kemarin kita sudah sebutkan kan waktu orientasi musim bahwasanya apa? 16 bulan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, arah kiblat itu masih menghadap ke arah utara. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berada di kota Mekah, ya, kiblatnya sudah ke arah mana? Salat arah mana?
di arah Utara. arah utara di Baitul Maqdis. Kalau dari mana ya? Selatan. Dari arah selatan. Ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, meskipun arah salatnya itu ke arah selatan, yaitu apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak keberatan, berat. Kenapa? Karena beliau salatnya apa? Masih menghadap ke arah Ka'bah. Jadi apa? Kiblat ke arah selatan, ke arah selatan utara. Ke arah utara, ya, ke arah utara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ka'bah itu di hadapan beliau setiap kali sholat. Jadi arah utara, kemudian apa? Depannya kiblat. Jadi tidak berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah, arahnya kan berbalikan. Ya, arahnya berbalik. Tadinya apa? Mekah ke arah selatan, kemudian kiblat ke arah utara Baitul Maqdis. Dan ini berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar arah kiblat ini diganti. Tadinya menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke arah Mekah. Oleh karenanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tadi di perkampungan Bani Salimah di lokasi tadi itu, ya, di masjid Qiblatain tadi, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh wahai Muhammad, kami telah melihat engkau membolak-balikkan wajahmu ke langit. Maksudnya apa? Membolak-balikkan wajah ke langit. Yang pertama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Boleh kata Allah, sungguh kami akan memalingkan wajahmu wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau ridai. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Haram. Wa haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan dimanapun kalian berada, maka palingkanlah wajah-wajah kalian itu ke arah Masjid Haram. Maka tatkala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memutar arah kiblatnya. Di 2 rakaat pertama beliau menghadap ke arah utara. Di 2 rakaat terakhir beliau menghadap ke arah selatan. Makanya lokasi tempat turunnya ayat tadi itu dinamakan Masjid Qiblatain. Ya, meskipun para ulama mengatakan bahwasanya rata-rata masjid yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena mengalami 2 masa kiblat. Ada yang mengarah ke arah utara, ada yang mengarah ke arah selatan, ya. Tapi secara khusus tadi kenapa? Karena pertama kali terjadinya pengalihan kiblat adalah di Masjid Qiblatain tadi. Jadi paham sejarahnya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, kemudian ya, qadarullah lagi macet karena memang sekarang hari Ahad, ya. Hari Ahad itu bukan hari libur di Arab Saudi, tetapi hari pertama kerja. Ya, jadi aktivitas seorang kantoran juga mereka berangkat ke mana? Ke kantor, masuk kantor, kemudian buka toko, boleh kita apa? City tour. Ya, para jemaah, kembali kita kembali lagi kepada cerita yang tadi tentang peperangan Khandaq. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwasanya pasukan Quraisy mereka menghimpun pasukan yang begitu banyak, berjumlah berapa tadi? 10.000. Dan ingat jumlah 10.000 itu apa? Itu banyak banget tatkala itu. Bahkan penduduk kota Madinah saja tidak sampai 10.000 penduduknya, dari kalangan perempuan, anak-anak, orang tua, ya tidak sampai 10.000. Dan ini kalau seandainya berperang secara langsung maka pasti kaum muslimin kalah jumlah, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk berdiskusi metode apa yang paling tepat untuk menghadapi pasukan yang begitu banyak ini, ya. Maka muncullah salah seorang sosok sahabat yang mana beliau adalah mantan budak, ya, budak dari orang Yahudi yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu orang Persia,
dia berasal dari negeri mana sekarang Iran. Ya, dia dari negeri Iran. Dia apa? Dia Masya Allah kalau kita baca tentang perjalanan kisah beliau mencari hidayah itu luar biasa. Tapi kita tidak berbicara tentang itu ya. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memberikan usulan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dahulu kebiasaan kami di negeri Persia sana, ya, apabila kami berperang, kemudian kami kalah jumlah, maka kami akan membuat benteng pertahanan dengan cara menggali parit. Nah, dan metode metode perang dengan menggali parit ini adalah metode yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Kalau bangsa Arab itu ada perang pertama duel, kemudian baru ada sesama pasukan. Ini baru pertama kali ya, yang terjadi di mana di Jazirah Arab. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima saran dari Salman Al-Farisi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para pasukannya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada disebutkan berjumlah 3.000 orang. Disebutkan juga dalam kisah yang lain ada 1.000 orang. Ya, mereka saling gotong royong menggali parit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setiap 10 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menggali parit itu sepanjang 40 hasta. Kalau 40 hasta kita jadikan bilangan meteran kira-kira 20 meter untuk 10 orang. Dan ini panjang dari Khandaq ini bukan hanya 20 meter. Panjangnya berapa? Ada yang tahu panjangnya di sini? Panjang dari Khandaq yang digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada yang tahu? Sepanjang Madinah. Panjangnya 5.544 meter. 5 kilo 500 meter tambah 44 meter. Berarti berapa panjang itu Ibu? Panjang. Itu Masya Allah kalau kita lihat tentang petah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Khandaq tadi itu menjuru sampai ke mana? Ke arah Jabal Uhud. Nah, itu panjangnya. Kemudian apa? Lebarnya 4,62 cm. Lebarnya 4 meter 62 cm. Kedalamannya berapa? 3,3 meter. Digali menggunakan alat berat. Benar? Enggak. Enggak ada alat berat zaman itu Bapak Ibu. Dia digali dengan cara manual luar biasa. Dan disebutkan dalam sejarah bahwasanya penggalian Khandaq itu terjadi tatkala musim dingin. Dan Bapak Ibu alhamdulillah ya, umrohnya sekarang itu bukan di musim dingin. Dan itu disebutkan dalam sejarah bahwasanya musim dingin yang sangat dingin, luar biasa dinginnya. Ya, bahkan orang Arab, Masya Allah, orang Arab senang dingin. Mereka pun kalau musim dingin juga pakai jaket juga. Ya, apalagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti sekarang. Ya, kalau musim dingin, Bapak Ibu, Masya Allah ya, itu sampai 13 derajat di bawah, sampai 13 sampai 7 derajat. Itu dinginnya, belum datang anginnya. Ya, saudara kemarin ada jamaah, kita kemarin jamaah lihat beberapa pekan yang lalu. Ya, itu hampir semua sakit karena satu penyebabnya apa kita mengadakan pemantapan manasik umroh di pagi hari setelah sholat subuh. Biasanya tidak terlalu dingin karena sekarang sudah peralihan, sudah mulai masuk musim panas. Dan hari itu qadarullah dingin kencang angin. Jadi jamaah banyak yang drop badannya, masuk angin. Ya, itu gambaran, itu apa? Sebagai gambaran bahwasanya masih dinginnya biasa saja, itu sudah banyak yang sakit. Dan bagaimana pula tatkala terjadinya peperangan Khandaq tersebut penggalian tersebut terjadi di musim dingin yang sangat. Ya, sudah luar biasa galinya pakai manual, kemudian juga ditambah dengan musim dingin. Tetapi para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap semangat. Kenapa? Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau, Masya Allah, Rasulullah, beliau seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin ya. Beliau tidak hanya pandai menyuruh. Kalau sekarang kan ada pemimpin sekarang tinggal suruh-suruh dan tangan kan. Apalagi seorang Nabi, tinggal nyuruh, tak bakalan ikut serta. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau setiap keadaan turun ikut
ikut serta. Bahkan tatkala terjadinya pembagian Khandaq ini, para sahabat itu mendapatkan kendala. Apa kendalanya? Ada sebuah batu besar yang sulit untuk diangkat, sulit juga untuk dipecahkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang langsung apa? Beliau pukul, sekali pukulan langsung terbelah dua. Ya, itu gambaran bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, tidak hanya duduk di kantor nyuruh-nyuruh, ya. Berarti apa? Ikut serta juga menghadapi masalah yang dihadapi oleh para sahabat beliau. Ya, makanya para jamaah bisa dilihat di depan kita ini adalah Mujamma' Malikul Fahad, bisa dilihat. Ya, bagian kanan ini Mujamma' Malikul Fahad, ya, ini adalah salah satu percetakan Al-Quran terbesar, mungkin satu-satunya yang terbesar, yang mana setiap tahunnya Mujamma' Malikul Fahad ini mengeluarkan 17 juta Al-Quran, dan kebanyakannya dibagikan secara gratis. Seperti kita sekarang kan ada berapa orang, ada 80 orang. Kalau kita masuk berkunjung di sini akan mendapatkan apa? Satu Al-Quran, satu dus. Kalau yang datang berkunjung di sini 2.000, maka 2.000 Al-Quran dibagi secara gratis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang pemerintah Arab Saudi terhadap umat Islam. Ya, kalau para jamaah, masya Allah, kebaikan Arab Saudi ini ya, itu luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa. Kenapa bisa mengatakan demikian? Ya, banyak sekali pemerintah Arab Saudi itu membantu kaum muslimin membangun masjid-masjid yang ada di negara kita. Ya, tetapi kalau begitu, meskipun dirindukan, tetapi juga dibenci. Kenapa? Ya, karena dituduh macam-macam, inilah dituduh itulah, ya. Padahal apa? Ya, alhamdulillah, selama kita berada di sini, pemerintah Arab Saudi menjaga apa? Kaum muslimin beribadah dengan senyaman, sebaik mungkin. Kita nyampe di perjalanan